Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoirunisa dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang magnet. Magnet adalah suatu benda atau zat yang memiliki sifat khusus yang dapat menghasilkan gaya terhadap benda lain yang bersifat khusus juga. Sifat magnet pertama yaitu dapat menarik benda tertentu. Kedua, bersifat dipol atau memiliki dua kutub. Ketiga, kutub berbeda akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Keempat, gaya magnet dapat menembus penghalang. Kelima, memiliki medan magnet. Jenis-jenis magnet. Magnet alami adalah material batu yang memiliki sifat kemagnetan secara alami. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat melalui proses induksi magnetik. Induksi magnetik adalah besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Medan magnet menurut percobaan Ørsted, di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet. Induksi magnet menurut hukum Biot-Savart, induksi magnet pada suatu titik pada penghantar adalah resultan pada magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai induksi magnet pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Pertama kita bahas induksi magnet pada kawat lurus panjang. Untuk menentukan besar induksi magnetik pada kawat lurus panjang, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 pi A, dengan B induksi magnetik satuannya Tesla. mu0 permeabilitas dalam ruang hampa 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. I kuat arus listrik satuannya ampere. A jarak titik ke kawat satuannya meter. Untuk menentukan arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat lurus panjang, kita gunakan tangan kanan berikut. Apabila kita menggenggam kawat lurus dengan tangan kanan kita, maka ibu jari menunjukkan arus listrik, 4 jari menunjukkan arah induksi magnetik. Jika arah arus ke atas, titik yang di sebelah kiri kawat, arah induksi magnetiknya keluar bidang, dan titik yang berbeda di sebelah kanan kawat, arah induksi magnetiknya masuk bidang. Selanjutnya, induksi magnet pada kawat melingkar. Pertama, pada sumbu lingkaran. Untuk menentukan besar induksi magnetik kawat melingkar pada sumbu lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dikali A dikali sin theta dibagi 2 R kuadrat. Dengan B induksi magnetik satuannya Tesla. mu0 permeabilitas dalam ruang hampa 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere. N banyak lilitan kawat. I kuat arus listrik satuannya ampere. A jari-jari lingkaran satuannya meter. Pi sudut antara sumbu lingkaran dengan PQ. Sin theta sama dengan A dibagi R, sehingga R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah MP kuadrat merupakan jarak dari P ke Q satuannya meter. Terus kedua, pada pusat lingkaran, untuk menentukan besar induksi magnetik kawat melingkar pada pusat lingkaran, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan 2A, dengan N sama dengan pi dibagi 360 derajat. B induksi magnetik satuannya Tesla. mu0 permeabilitas dalam ruang hampa 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N banyak lilitan kawat. I kuat arus listrik satuannya meter. Theta sudut yang dibentuk oleh kawat. Untuk menentukan arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat melingkar, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan berikut. Apabila tangan kanan kita dalam posisi menggenggam, maka arah lekukan keempat jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Berikutnya, induksi magnetik pada solenoida. Besar induksi magnetik pada pusat solenoida
dapat ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi dengan L, dengan B induksi magnetik satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere, I kuat arus listrik satuannya ampere, L panjang solenoida satuannya meter. Pada ujung solenoida kita dapat menentukan besar induksi magnetik dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dibagi I dibagi 2L, dengan B induksi magnetik satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere, I kuat arus listrik satuannya ampere, L panjang solenoida satuannya meter. Arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh solenoida juga dapat ditentukan berdasarkan kaidah tangan kanan yang berlaku pada kawat melingkar berikut. Apabila tangan kanan kita dalam posisi menggenggam, maka arah keempat jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik. Terakhir, induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah solenoida yang berbentuk lingkaran. Besar induksi magnetik pada toroida ditentukan dengan persamaan B sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi 2 pi A, dengan B induksi magnetik satuannya Tesla, mu0 permeabilitas dalam ruang hampa 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere, N banyak lilitan kawat, I kuat arus listrik satuannya ampere, A jari-jari toroida satuannya meter. Nah, di sini ada contoh soal suatu solenoida yang cukup panjang memiliki panjang 25 cm, jari-jari 1 cm, dan terdiri dari 100 lilitan. Bila solenoida dialiri arus 3 ampere, induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida adalah dikat L sama dengan 25 cm menjadi 25 dikali 10 pangkat negatif 2M. A sama dengan 1 cm menjadi 1 kali 10 pangkat negatif 2M. N 100 lilitan, I sama dengan 3 ampere. Ditanya BP dan BU. Yang pertama kita cari pusat solenoida. Jawab. Rumusnya BP sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi L. 4 ampere dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 100 dikali 3 dibagi 25 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 4 kali 100 400 dikali 3 sama dengan 1200 pi dikali 10 pangkat negatif 7 dibagi 25 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi hasilnya 48 pi 1200 dibagi 25 48 pi kali 10 pangkat negatif 5, 7 dikurang 5, 7 dikurang 2. Jadi hasilnya 48 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Selanjutnya mencari ujung solenoida. Rumusnya BP sama dengan mu0 dikali N dikali I dibagi 2L sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 100 dikali 3 dibagi 2 kali 25 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1200 pi dikali 10 pangkat negatif 7 dibagi 50 dari 2 dikali 25 50 kali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya BP sama dengan 24 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Jadi jawabannya yang A, 48 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla dan 24 pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla.